Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nuryanto dengan 3 digit NIM terakhir 104 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 24 dan kelas praktikum D. Kali ini saya akan mereview kembali tentang kemarin saya kan sudah melakukan praktikum membuat 3D gantungan kunci. Sebenarnya itu nama kelompok, berhubung belum nggak menentukan namanya agak lama, jadi saya inisiatif pakai nickname game saya. Nah, kita akan mereview cara menggunakan alat 3D print dan mendesain Raspberry Pi. Oke, kita langsung saja. Oke, pertama-tama kita kan harus sudah mempunyai desain dulu. Nanti saya akan jelaskan desainnya. Setelah itu kita menghidupkan mesin 3D printernya. Ini saya lupa mereknya apa, hanya ngehidupin, habis itu di preheat, jadi dipanasin terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, ini kan ada tuh berapa derajat yang dibutuhkan. Contoh extrudernya pakai 200 derajat, terus home-nya 50 derajat Celsius ya. Nah, setelah itu, nah ini toolsnya nih. Ini kita homing dulu sebelum menggunakan. Takutnya nggak di homing, jadi ntar contoh kita mau desain di tengah jadi ke samping gara-gara nozzle-nya itu nggak pas di tengah gitu. Kalau nggak pas di titik home-nya. Nah, ini di preheat karena ini extruder L. Nah, bentar, karena ini pakainya yang L, jadinya yang dipanasin yang L aja, R nya enggak. Plafonnya 50 derajat Celsius. Itu kalau udah mulai print, jadi itu nanti filenya, misal katakanlah kita bikin 3D nya di SolidWorks. Setelah itu kita pindahin file itu ke bukan kayak kartu SD. Itu dari laptop ke kartu SD. Sebelum dipindahin, format filenya harus STL. Oke. Dari dari laptop ke kartu SD, formatnya STL. Habis itu kartu SD dimasukin ke alat 3D printernya. Ini kalau sudah dimasukin, nanti ada menu pilihan seperti ini. Kalau udah dimasukin kan terus hidup tuh mesinnya. Nah, itu menu awal tuh ini, tools, preheat sama print. Kita pilih yang print. Ini kan udah di preheat nih. Nah, kita print. Nah, nanti akan ke detect baru. Nah, ini printnya apa aja. Habis itu langsung klik print. Lalu tungguin mesinnya kalibrasi awal, baru mesinnya akan. Nah, ini kan nih contoh ini. Nah, ini kan L extrudernya baru 30 derajat kan. Nah, dinaikin kayak ini untuk menaikkan derajat Celcius dari nah, ini baru 27, ini 27. Nah, ini desain kemarin yang saya desain sama teman-teman kelompok saya. Ini adalah desain kemarin, cuman filenya kayaknya hilang. Mungkin saya akan tutorial bikinnya lagi karena ini cukup simple, cuma oval, habis itu kasih nickname, habis itu kasih lubang biar buat gantungan kunci, tapi lubangnya tak bikin segi 5 biar beda aja. Ini namanya Phoenix, namanya tulisannya Phoenix. Ini cukup lama kok. Nah, ya, gantungan kuncinya ketinggalan, lupa. Saya tinggal di Semarang, karena ini saya sudah di rumah. Nah, kita langsung saja ke SolidWorks-nya. Nah, ini adalah file kemarin yang saya bikin. Nih, ini nggak tahu kenapa kayak gini ya. Jadi gua hanya cuma
cuma gimana ya, cuma oval nih, cuma oval. Terus saya kasih lubang segi 6 ternyata 2 3 4 5 6 segi 6. Habis itu depannya sini tak timpa tulisan, baru di extrude. Kenapa tak timpa kenapa tulisannya harus kayak gini? Soalnya jika cuma huruf doang nanti akan kepisah-pisah, nggak akan menjadi satu. Jadinya harus ada kayak ibaratnya ada garis buat nyambungin seluruh huruf itu. Makanya saya kasih ginian biar bisa jadi satu. Kita langsung ke Raspberry Pi. Ini adalah aplikasi buat sebelum dari SolidWorks ke mesin 3D harus ada ini Flash Print namanya. Dan ini FlashForce Creator Pro 2 ini adalah nama 3D printernya. Jadi kita contoh nih, kita masukin nih new. Oh ya lupa, harusnya saya masih ada mas. Ini nih print 1. Ini adalah file saya kemarin. Nah ini ya kan ada nih estimasi menit. Nah ini kan ada juga tuh nih. Nah itu ada settingan semua. Ini sejarahnya lupa masukin file di print. Load file waktu di load. Itu bisa diedit. Nah ini settingan ini tergantung sama alat 3D printnya. Kayak kemarin saya makanya 3D print yang live extruder dan material type-nya ABS. Jadi gini, ini size parameternya gini, file patternnya hexagon, ini Sakura live extruder. Nah ini kan 210. Kemarin kan saya live extruder tak bikin 200, platform 50, speednya tak bikin 100 awalnya. Terus karena awalnya 60, karena banyak yang pengen cepet, jadi saya bikin 100. Habis itu ini fill density-nya kayak kepadatannya itu saya kurangin agar yang lain juga bisa pakai gitu. Kita lanjut ke Raspberry Pi. Kita lanjut untuk mendesain casing Raspberry ya. Nah kita import dulu Raspberry-nya. Itu kita desain tuh casingnya. Jadi sesuai kebutuhan kita. Ini part ini Raspberry. Kita MMGS jangan lupa entities, kita sketch, kita klik dulu lubang-lubangnya. Ini lubang dalam ya, ini 1 2 3 maaf delete. Nah klik 3, ini 4 centang, kita offset entities. Nah klik nice, dimensinya 1 mili. Habis itu kita fitur extrude boss. Itu diklik. Nah nanti kelihatan itu
Nah, harus diklik semua biar salah klik link dalamnya, diklik. Oke, harus diklik yang dalamnya. Nice. Oke. Yang lain juga diklik, klik sampai biru ya. Ini salah. Yang agak luar. Ini yang udah centang. Oke, habis itu kita sketch. Nah, kita sketch, kita bikin offset titis lagi, klik aja. Nah, kita kasih berapa, 1,5 lah biar agak lebar dikit, tentang itu extrude langsung. Terus udah jadi tuh, bentar kita geser. Nah, ini udah rata nih, tuh rata sama yang tadi. Langsung centang aja. Habis itu ganti yang baliknya, yang atas. Untuk yang atas, maaf, yang garis-garis yang tidak dilewati ya, tidak tertutup oleh USB itu diklik aja. Itu di convert entities, offset entities salah. Nah, 1,5 juga kita reverse, jadi yang awalnya keluar kita masukin ke dalam. Nah, kita extrude ke atasin. Nah, serata-rata aja 2 cm cukup lah harusnya. Ini udah jadi nih yang atas, tinggal ditutup saja. Nah, ini kan ketutup nih di USB nih. Nah, kita harus lubangin. Nah, ini kita mending bikin tutupnya terlebih dahulu. Kita klik situ, sketch, convert entities, to extrude. Nah, jadi ada tutupnya. Jadi kita 1 mili cukup buat nutup doang. Ini kan udah ketutup, tapi USB-nya ketutup. Nah, gimana caranya? Iya, bawah belum nih.
Ini nih, bawah dulu. Ini diklik, extrude. Ini diklik. Nah ini ini sketch convert entities langsung di extrude bos, terus dibikin 1 mili, langsung centang. Centang. Nah ini kan ketutup ini, jadi kita bentar. Ini di fillet dulu biar enggak kotak, biar ada lepannya. Ini dibikin 3 ini saja cukup. Jadi kalau di fillet kan jadinya tidak terlalu kotak lah. Oke, yang bawah karena yang bawah belum. Kok hilang? Kita bikin lagi aja. Nih, sketch, convert entities, fitur, extrude bos. Bikin 1 mili, cetak. Ini kapan ngelek ya? Oke. Setelah itu kita bikin di sketch di kotak ini buat lubang ini, lubang channelnya ini. Nih kita lubangin biar bisa masuk. Berat banget ya ini, nge-lag laptopnya. Kita suka langsung aja. Habis itu kita sketch. Nah ini kita gambar sesuai lubang-lubangnya. Ini lubangnya segini, agak gedean dikit, nggak apa-apa. Ini fitur extrude cut, nah centang. Kita sketch, kita kotakin lagi. Ini sebenarnya nggak perlu nggak perlu terlalu ngepres itu apa ya, nggak terlalu rapet lah, nggak apa-apa kalau nggak terlalu rapet. Nah yang penting bisa kabel bisa masuk. Nih terus bikin kotak lagi.
extrude cut lagi. Nah ini kan ada lubang port lagi nih. Ini ada 1 2. Oke, lubangin aja ya. Ini kalau bisa jangan bentuk kotak lah, ini bulat kan, bulat ini bulat, dan ini tengah. Nah yang penting bulat dulu, jadi bisa ntar digeser dikit. Ini kan sekiranya tengah. Nah udah di agak di itu terlalu besar, 3,5 aja. Oke, habis itu ini kita kotak. Nah ini kan. Nah ini agak kecil aja. Nah ini jadinya seperti ini. Nah ini lubangnya udah pas semua. Ini lubang, ini lubang micro SD. Yang belakang itu tak berbesar dikit. Biar enggak mepet-mepet banget lah, agak diperbesar. Sekutnya cukup extrude cut, kental. Oke, udah jadi. Lihat tampak atas, tampak samping, jadinya ngepas lah dari lubang-lubangnya. Mungkin segitu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.